Ya, kalau jadi gini ya, gue sekarang kan bukan kuasa hukumnya Bang Rasman, dan gue juga sama Bang Hotman kan gak ada masalah sebelumnya. Sorry. Gue sama Bang Hotman kan gak ada masalah, karena gue kan ngefan sama dia kan. Sama Bang Hotman gue ngefan kan gitu. Kalau masalah sakitnya Bang Rasman, gue belum lihat beritanya. Tapi selama itu ada keterangan dokter dan dokter berani menyatakan bahwa itu benar dia sakit, ya nggak ada masalah gitu. Jadi sakit-sakit itu penyertaannya apa, ya akibatnya dari mana, sebabnya dari apa, kan itu hanya Bang Rasman sendiri yang tahu gitu. Nggak bisa kita langsung justifikasi bahwa penyakitnya itu karena dia takut di penjara kan gitu. Kalau menurut gue terlalu dini lah kita berbicara seperti itu. Dan gue beberapa kali telepon beliau ya, sebulan yang lalu kalau nggak salah, atau 3 minggu yang lalu ya. Gue tanya, bang bener abang sakit? Iya Dinda, hanya vertigo aja biasa. Dari dulu saya sakit vertigo, kata dia gitu. Ya kalau vertigo itu berkaitan dengan pikiran kan gitu. Kalau orang berkaitan dengan pikiran berarti kan orang itu ada masalah dengan pikirannya. Entah dia mikir karena mungkin berita acara sumpahnya sedang diinikan, atau dia mikir, beliau ini mikir karena mungkin Hotman ini mendesak, Bang Hotman ya, mendesak-desak agar dia dipenjara atau gimana. Itu kan tergantung dari dianya gitu loh. Kita nggak bisa masuk dalam alam pikirannya, hanya dia yang tahu gitu. Makanya, tapi masyarakat juga memang bebas menafsirkan itu gitu, bebas. Tapi bang, apakah apakah sakit itu bang ada dugaan strategi Abang R ini bang di dalam persidangan ini bang? Enggak, kalau strategi kan ini kan berkaitan dengan itu sakit beneran kok. Sakitnya Bang Hotman Paris di persidangan sama, sakitnya Bang Rasman sama juga. Itu kan berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan daya tahan tubuh masing-masing gitu loh. Nah itu hanya dokter lah yang bisa menjelaskannya. Karena makanya gue bilang tadi, kalau Bang Rasman dibawa ke rumah sakit berarti kan secara ilmu kedokteran memang benar dia sakit gitu. Masalah itu sebabnya apa, penyertaannya seperti apa, ya gue nggak tahu itu. Dokter yang bisa menjawab itu. Mungkin penyakitnya kan tidak menguntungkan secara fisik, tapi secara hukum menguntungkan ya bang. Apakah menguntungkan apa tidak bang? Enggak juga sih. Kalau gue jadi Bang Rasman langsung aja, kalau memang nggak sakit nggak usah direkayasa, langsung aja mainkan biar ada putusan yang tetap gitu loh. Apakah dia bersalah atau tidak kan gitu. Gitu. Dan gue tetap pada prinsip gue, pandangan hukum gue, bahwa Bang Rasman itu nggak bisa dipenjara, nggak bisa dipidana, nggak bisa. Tetap sampai sekarang nggak bisa. Karena ciri-ciri orang dipidana itu dari awal juga udah pasti ditahan. Gitu. Apapun bentuknya Bang Rasman itu tetap ditahan. Ciri-ciri orang dipidana. Kalau hakim itu merasa dirinya yakin bisa memenjarakan Bang Rasman Arif Nasution pada saat tahap 2 itu atas permintaan jaksa. Ya, atas permintaan jaksa loh. Ingat ya, makna daripada perma ya yang menyatakan bahwa ancaman hukuman di bawah 4 tahun atau 5 tahun itu tidak bisa ditahan, itu hanya di kantor polisi, bukan di kejaksaan. Gitu loh. Kalau di kejaksaan itu hak prerogatifnya jaksa untuk menahan. Hak prerogatifnya. Gitu loh. Karena apa? Kalau itu nggak ditahan-tahan berarti jaksanya masih labil, masih belum meyakini bahwa itu benar-benar masuk ranah pidana. Hakimnya pun masih labil. Sebenarnya hakim itu minta pada jaksa agar ditahan. Gitu loh. Kenapa sampai sekarang belum ditahan? Berarti kan mereka belum menemukan keyakinan di dalam perkara ini. Nah, kayak gue bilang tadi sini, ini Bang Rasman bisa lolos karena hakim dan jaksanya nggak yakin gimana. Gitu loh. Kan dari awal dari Mabes Polri gue bilang nggak bakal bisa ditahan. Gitu. Tapi bang, maksudnya ada kabar mutasi hakim. Oh itu mutasi hakim biasa itu dalam dunia. Itu karena mecat gue. Karena mecat gue jadi pengacara, jadi hakim dimutasi semua. Sedap. Tapi kabar itu betul bang? Hah? Abang maksudnya mungkin tidak apakah kabar itu betul atau tidak soal mutasi? Mutasi kenapa tuh? Mutasi hakim yang Bang Rasman itu. Gini loh, yang namanya di pemerintahan itu memutasi pejabat itu biasa, nggak perlu dibesar-besarkan, biasa itu. Namanya kan untuk merefresh kepemimpinan, biar ada nuansa baru, suasana baru, biar pemimpinnya juga
hakim-hakimnya khususnya bisa mempunyai suasana baru gitu loh. Bukan karena hakim itu alpa dalam melakukan tindak atau mempunyai rapot merah, itu biasa tuh. Biasa dalam namanya gue kan keluarga hakim juga kan, keluarga hakim, keluarga pejabat. Jadi gue nggak aneh kalau begitu gitu rotasi, pindah ke sana, pindah ke sini itu biasa itu. Nggak. Dengan mutasi kalau emang terjadi mutasi pada hakim ini, apakah itu menguntungkan Bang Rasman atau tidak? Ya nggak ngefek juga sih, putusan pengadilan itu nggak ngefek. Hakimnya mau pindah ke Cibubur kayak mau ke Ciseng kayak tetap aja perkaranya kan di situ, gitu loh. Bang, balik ke materi lagi soal sakitnya Rasman dalam perjalanan sidang yang kemarin. Udah ada tanggung jawab dokter di situ yang harus memutuskan bahwa dia sakit atau tidak. Kan sakit orang itu ada sakit fisik, sakit mental. Oke, tapi kan pertanyaan dalam sidang-sidang sebelumnya dia tidak datang karena alasan sakit. Makanya jaksa memastikan bahwa dia sakit atau kagak. Kalau nanti dugaannya tidak sakit, cuman hanya bilang itu apa sih dasarnya? Alasan doang, bohong. Oh nggak bisa juga dibilang bohong, karena udah nggak ngaruh juga alasan-alasan itu. Tetap proses ini sudah mencapai titik nadir dan hakim akan membacakan putusannya. Iklim hakim udah diperiksa belum iklim hakim? Kemarin kan saksi dari satu sama lain atau si Rasman dan si Bikim gabungan dalam arti kata Yesus saksi-saksi. Malah gue curiganya iklim hakim bisa dipenjara. Kalau gue ya curiganya, Rasman enggak, Bang Rasman enggak. Gue curiganya penyebab awalnya, pemicunya adalah iklim hakim ya. Kalau ini dugaan gue ya. Malah gue curiganya iklim hakim yang kena, bukan Bang Rasman. Tapi kemungkinan terburuk buat Bang Rasman pas di putusan itu apa sih Bang? Gue tetap kekeh Bang Rasman nggak bisa dipenjara, udah selesai. Karena gue pakar hukum kan, gitu. Gue nggak mau ikut goblok kayak orang-orang. Ya, tetap Bang Rasman nggak bisa dipenjara. Oke. Oke.